Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya dalam media audio visual pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia untuk kelas 7. Perkenalkan, nama saya Dwi Eviana Ariska, NPM 18103010182. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang cerita imajinasi. Sebelum memulai pembelajarannya, saya akan membacakan KD atau kompetensi dasar terlebih dahulu. KD 3.4 menelaah struktur dan kebahasaan teks narasi dalam kurung cerita imajinasi yang dibaca dan didengar. 4.4 menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita imajinasi secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur, penggunaan bahasa, atau aspek lisan. Oke teman-teman, sekarang kita mulai pembelajarannya ya. Apa sih pengertian teks narasi itu? Jadi, teks narasi adalah uraian yang menceritakan sesuatu atau serangkaian kejadian, tindakan, keadaan secara berurutan dari mulai permulaan sampai akhir, hingga terlihat rangkaian hubungan satu sama lain. Bahasa yang digunakan berupa paparan yang gayanya bersifat naratif. Kemudian ada jenis-jenis teks narasi. Yang pertama, narasi ekspositoris atau biografi. Yang kedua, narasi imajinatif. Yang ketiga, narasi informatif. Dan terakhir adalah narasi artistik. Nah, dalam pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang narasi imajinatif. Narasi imajinatif biasa disebut dengan cerita imajinasi. Cerita imajinasi adalah jenis narasi yang hanya mengisahkan suatu hasil rekaan, hayalan, atau imajinasi dari pengarang. Jenis karangan ini dapat dilihat pada roman, cerpen, hikayat, dongeng, dan novel. Adapun unsur-unsur cerita imajinasi adalah 1. Ide cerita yang terbuka. 2. Terdapat keanehan, misterius, dan keajaiban. 3. Latar. 4. Tokohnya yang unik. 5. Bersifat fiksi dan hayalan. 6. Terdapat gaya bahasa. Struktur teks cerita imajinasi. Yang pertama, orientation atau orientasi. Bagian di mana pengarang melukiskan dunia untuk ceritanya. Di bagian inilah diperkenalkan di mana dan kapan peristiwa terjadi, serta diperkenalkan para tokoh yang terdapat dalam cerita. Yang kedua, complication atau komplikasi. Bagian di mana tokoh utama menghadapi rintangan dalam mencapai cita-citanya. Bagian ini adalah bagian di mana konflik mulai terjadi. Ketiga, resolution atau resolusi. Bagian permasalahan yang dihadapi tokoh utama diselesaikan. Kaidah kebahasaan cerita imajinasi. Yang pertama, menggunakan kata kiasan atau metafora. Kata kiasan atau metafora adalah pemakaian kata atau kelompok kata bukan dengan arti yang sebenarnya, melainkan sebagai lukisan yang berdasarkan persamaan atau perbandingan. Metafora ini digunakan dalam teks narasi dengan tujuan untuk menambah atau membumbui cerita hingga lebih menarik. Contohnya, Jonathan adalah bintang kelas dunia. Dalam kalimat ini, kata yang merupakan metafora adalah bintang kelas
dunia. Kaidah kebahasaan yang kedua, melibatkan kata kerja transitif dan intransitif. Kata kerja transitif adalah kata kerja yang diikuti oleh objek. Contohnya, saya makan sebuah apel. Kata kerja intransitif adalah kata kerja yang tidak membutuhkan objek sebagai pelengkap kalimat. Contohnya, dia jatuh. Kaidah kebahasaan yang ketiga, menggunakan kata benda, sifat, frasa, atau klausa. Penggunaan kata tersebut disesuaikan dengan topik yang diuraikan atau dinarasikan. Kaidah kebahasaan yang terakhir, menggunakan kata penghubung penanda urutan waktu. Contoh penanda urutan waktu adalah seperti, misalnya, pertama-tama, lalu, kemudian, ketika, akhirnya, selanjutnya, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, setelah kita mempelajari tentang cerita imajinasi, maka saatnya kita akan mendengarkan contoh dari cerita imajinasi yang berjudul Nelayan dan Ikan Mas. Selamat mendengarkan. Pada zaman dahulu, ada sepasang suami istri yang sudah tua dan hidup sederhana. Sebut saja kakek dan nenek. Mereka tinggal di gubuk reot di tepi pantai. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya, kakek bekerja sebagai nelayan, sedangkan nenek di rumah mengerjakan pekerjaan rumah. Seperti hari-hari biasa, pagi itu kakek pergi ke laut mencari ikan menggunakan jala. Hampir seharian kakek menjala, tetapi kakek belum juga mendapatkan ikan. Hingga akhirnya, kakek mendapatkan ikan, yaitu seekor ikan mas kecil. Alangkah terkejutnya kakek, ternyata ikan mas tersebut bisa berbicara layaknya manusia. Ikan mas minta tolong kepada kakek untuk dilepas kembali ke laut. Sebagai imbalannya, ikan mas akan memenuhi segala permintaan kakek. Tanpa berpikir panjang, kakek langsung melepas ikan mas itu ke laut tanpa mengajukan permintaan apapun. Sesampai kakek di rumah, kakek menceritakan pertemuannya dengan ikan mas ajaib itu kepada nenek. Mendengar cerita kakek, nenek marah karena kakek tidak meminta apapun dari ikan mas. Nenek menyuruh kakek kembali ke laut dan mengajukan permintaan kepada ikan mas tersebut. Nenek menyuruh kakek kembali ke laut untuk mengubah gubuk reotnya menjadi rumah baru tanpa ada kayu lapuknya. Kakek pun menuruti keinginan nenek. Kembalilah kakek ke laut menemui ikan mas dan menyampaikan keinginan istrinya. Pulang dari laut, rumah kakek sudah berubah menjadi rumah tanpa ada kayu lapuknya. Sang nenek masih saja tidak puas dengan rumah barunya. Banyak permintaan yang nenek ajukan, mulai dari istana, menjadi penguasa provinsi, dan menjadi ratu. Semua sudah kakek sampaikan kepada ikan mas dan terkabulkan. Dasar manusia serakah, ia ingin meminta lebih. Akhirnya, nenek menyuruh kakek minta kepada ikan mas agar nenek menjadi dewi laut dan ikan mas menjadi pelayannya. Mendengar permintaan tersebut, ikan mas tidak menjawab apapun dan langsung kembali berenang ke laut. Ketika kakek pulang ke rumahnya, ia tidak melihat lagi istana dan pelayan-pelayan istrinya. Kakek hanya melihat gubuk reot dengan beberapa kayu lapuknya. Sementara nenek tampak duduk melamun memandangi bak cucian yang lapuk seperti sedia kala. Penyesalan atas keserakahan nenek pun tiada guna. Sebagai akhir dari pembelajaran kita hari ini, maka teman-teman ditugaskan untuk membuat cerita imajinasi dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaannya.
Tuangkan ide atau gagasan teman-teman sekreatif mungkin. Selamat mengerjakan! Oke teman-teman, sekian dulu ya pelajaran kita pada kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih dan sampai jumpa pada video selanjutnya.